Halo guys, di depan gue sudah ada handphone yang akan launching harga resminya di tanggal 30 Juni 2022, yaitu Poco F4, Poco F4 atau F-se mungkin ya, kalau kalian yang udah cukup berumur tahunya itu F4 itu apa. Nah, secara desain ini keren banget, dan yang gue pegang ini warnanya warna hitam karena dia akan ada juga di warna silver dan juga ada di warna hijau. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk backdrop belakangnya ini mengkilat-kilat gini ya, kalau misalkan terkena pantulan cahaya. Dan mungkin kalian kalau misalkan lihat dari deket, atau mungkin ini kameranya fokus nggak ya? Kelihatan mungkin nempel juga ya sidik jari kita. Untuk kameranya di sini ada 3 kamera dan ada flashnya tentunya, dan modulnya itu kayak handphone-handphone kekinian yang rata-rata udah begini. Kalau misalkan kita ke sebelah kanan, kita bisa ngecek ada tombol volume up untuk gedein suara, down, dan juga power yang bisa sekaligus sidik jari. Ya, sekedar catatan ya, untuk modul kameranya nih lumayan agak menonjol keluar. Jadi disaranin kalian cari case yang tepat supaya nggak cepet lecet-lecet nih bagian kameranya. Sekarang kita coba ya ke bagian kiri. Di sini benar-benar kosong, polos, nggak ada apa-apa. Benar-benar elegan jadinya untuk warna hitamnya. Kalau kita ke bawah, di sini lumayan rame. Ada port USB Type-C, ada mikrofon, ada juga speaker. Kalau misalkan kita ke atas, di sini ada infrared blaster aja. Oh ya, tadi di bawah juga ada SIM tray ya untuk masukin kartu SIM, dan dia dual SIM aja, nggak bisa tambah memory card. Untuk ukuran layarnya 6,67 inch, untuk ketipis 7 mm aja, jadi cukup tipis. Nah, untuk feel genggamnya hampir sama dengan Poco F3 ya, karena ukurannya juga nggak jauh beda, walaupun secara di atas kertas ini sedikit lebih tipis. Palingan poin plusnya ini nggak gampang licin karena dia lebih mengkotak, jadi lebih presisi gitu di tangan. Coba kita nyalain, dan untuk tampilan depannya kita akan disambut dengan tulisan Poco dengan warna kuning tentunya. Jadi kalau misalkan untuk feel genggaman sih, kalau dibandingkan dengan F3 sih lebih suka ini sih sedikit. Pada saat kita buka, kita akan disambut oleh MIUI 13 dengan Android 12. Kalau kita coba scroll ini udah enak banget. Bawaannya pakai Poco Launcher. Langsung aja kita ke bagian setting. Kita bisa setting di sini untuk tentang telepon. Di sini kita bisa cek untuk versi MIUI-nya. Ini versi MIUI 13.0.2. Dan untuk penyimpanannya ini gue pegang 128 GB. Setelah kepake sistem itu 25 GB. Jadi masih ada sisa. Untuk keseluruhan spesifikasinya kita bisa cek di sini ya, kalian bisa baca langsung. Lanjut kita ke bagian tampilan kita untuk mengetes refresh rate-nya. Karena ini refresh rate-nya udah 120 Hz, yang pastinya enak buat scroll. Kita coba atur. Di sini mungkin agak beda ya tampilan menunya. Jadi kalian mungkin agak bingung nih nyari untuk ngaturnya di mana. Nah, di sini kita harus klik custom ya. Jadi kita bisa custom nih. Kalau misalkan kita pengen ubah dari 60 atau 120 Hz, kita coba ubah. Setelah kita klik, kita akan merasakan perbedaannya ya. Jadi kalau misalkan kita untuk scrolling sosmed atau main game, ini enak banget karena dia berasa licin gitu. Jadi nggak sendet-sendet kayak 60 Hz. Ya, resikonya mungkin konsumsi baterainya akan sedikit lebih berkurang lah untuk waktu standby-nya. Tapi it's worth lah kalau kita cek untuk ke smoothnya kayak gini. Oh iya, untuk modul kamera depannya ini kecil banget ya, bener-bener imut banget, jadi bener-bener kayak titik doang gitu. Jadi keren untuk desainnya Poco ini. Dan gue salvok juga untuk wallpaper ini keren ya untuk Poco F4 ini. Walaupun itu sih bukan bagian yang mungkin terlalu penting kali ya buat kalian yang pengen beli handphone Poco. Karena apa? Karena yang utama di Poco untuk upgrade-nya dari Poco F3 adalah di kamera. Kenapa? Karena di sini dia udah pakai kamera 64 megapiksel yang udah ada OIS-nya. Di sini untuk modelnya di sini ada portrait. Kalau kita ke more, di sini ada video pendek, ada mode vlog, ada juga efek film, ada juga efek cloning, mode 64 megapiksel, dokumen, selang waktu, 2 video, night mode, panorama, slow motion, dan masih banyak lagi. Kalau kita ke bagian video, di sini kita bisa cek ya untuk resolusi maksimalnya bisa sampai 4K 60 fps. Dan kerennya lagi, ini bisa aktif ya. Untuk OIS-nya kita bisa aktifin
walaupun dia pakai resolusi tertinggi yaitu 4K 60 fps. Untuk menu-menu kameranya standar lah ya, kayak handphone Poco dan Xiaomi kebanyakan. Kita cek di 4K 30 fps juga untuk menunya sama, nggak ada bedanya. Nah, kalau misalkan kalian mau coba nih untuk setting stabilisasinya, nanti dia ada di menu bagian depan. Karena kalau misalkan kalian cari di handphone Xiaomi kalian, mungkin sebelumnya kalian harus masuk ke setting ya untuk stabilisasi gambar kalau nggak salah tulisannya. Kalau sekarang nggak perlu, kalian langsung ada di menu depan yang kayak gini, mirip-mirip brand sebelah ya untuk ikonnya. Nah, kalau misalkan untuk hasil video, foto dan lain-lain akan gue sertakan setelah video ini. Kalau dari preview sih di sini stabil ya. Jadi walaupun gue gerak-gerak ke atas ke bawah dia nggak patah gitu loh. Jadi tetap asik lah kalau misalkan kita mau pakai handphone ini untuk bikin konten atau ngevlog. Ini contoh kamera portraitnya. Kalau misalkan ini untuk mode tanpa mode malam ya, foto di malam hari. Dan kalau pakai mode malam seperti ini, agak nggak beda ya, hampir sama. Ini untuk mode portrait tapi di luar ruangan di kondisi malam hari. Ya, ini adalah hasil video perekaman dengan Poco F4. Di sini gue pakai yang resolusi 1080 30 fps ya, agar bisa aktif voice-nya. Untuk itunya kalian nilai ya, ini patah-patah atau enggak. Ini gue coba jalan cepet, coba lebih cepat lagi kayak gini jadinya. Oke. Nah, ini adalah perekaman kamera video depan dengan Poco F4. Menurut kalian ini goyang atau enggak? Coba kalian cek untuk speakernya kayak gimana. Oke. Nah, kalau sekarang ini adalah perekaman video dari Poco F4 di malam hari ya. Tadi kan kita udah nyoba tuh di tempat yang cahayanya banyak, jadi kelihatannya kayak gitu. Kalau di tempat yang gelap kayak gini malam, kita lihat kayak begini hasilnya. Warna-warna daun juga tetap kelihatan. Mantap. Oke, jadi Poco F4 ini atau Poco F4 atau ya kalian bebas lah nyebutnya apa yang paling enak menurut lidah kalian. Ini cocoknya buat siapa sih? Ini cocok banget buat kalian yang pengen handphone yang harganya emang belum launching ya di Indonesia ya. Cuman sih harganya pasti terjangkau sih kalau Poco sih. Untuk kalian yang nyari handphone terjangkau dengan spek yang bagus tentunya, karena pakai Snapdragon 870 yang udah ya banyak banget orang yang banggain chipset ini karena katanya terkenal adem banget. Nggak adem-adem banget tapi enak lah, lancar lah kalau untuk gaming ataupun sosial media sehari-hari. Untuk baterainya juga di sini sebenarnya bedanya dikit ya dengan Poco F3 ya. Cuman enaknya di sini ada upgrade, yaitu untuk pengecasannya bisa sampai turbo fast charging 67 watt. Yang katanya Poco sih bisa ngecas dari 0% sampai 100% hanya dalam waktu 38 menit. Jadi dengan desain yang keren ya, walaupun desain itu selera, kalau menurut gue sih keren. Karena apa? Karena mengkilat-kilat di bawah pantulan itu enak banget. Walaupun ya sidik jari emang kadang-kadang nempel sih. Jadi rajin-rajin aja ngelap atau kasih case yang bagus agar kameranya juga nggak lecet-lecet. Oh iya, di sini juga udah Gorilla Glass 5 ya. Jadi udah tahan terhadap goresan. Jadi kalau misalkan kalian lagi butuh handphone yang nggak terlalu mahal, ya mid-range lah. Mid-range killer malah. Jadi ini cocok banget buat kalian yang pengen ganti handphone, atau kalian sempetnya pengen beli F3 tapi nggak sampean karena udah goib dan harganya udah aneh. Terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian pengen nih coba memprediksi kira-kira ntar keluar harganya berapa ya. Dan kalian pengen ganti nggak kesini?